Hadirin pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah wasiat yang wajib. Jadi wasiat yang wajib itu berlaku bagi seseorang yang mempunyai hutang yang tidak diketahui oleh orang lain gitu. Jadi dia wajib berwasiat tentang hutangnya itu supaya nanti dia meninggal dunia bukan dalam keadaan mempunyai hutang. Makanya dalam dalam adat istiadat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kan, ketika ada pelaksanaan sholat jenazah, sebelum pelaksanaan sholat jenazah itu keluarga almarhum biasanya berpidato di hadapan jamaah. Yang inti daripada pidato itu adalah dua saja. Pertama, memohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan almarhum, dan yang kedua biasanya berkenaan dengan masalah hutang piutang. Jadi apabila yang ada hutang piutang bisa berhubungan dengan keluarga almarhum. Jadi dibicarakan nanti hutang itu. Nah, supaya supaya keluarga ini tidak terkejut gitu, supaya keluarga yang ditinggalkan ini tidak terkejut bahwa almarhum mempunyai hutang, maka sebelum meninggal tadi itu, jauh-jauh hari sebelum meninggal, yang mana hutang itu tidak ada diketahui oleh orang lain, maka hendaklah si orang ini berwasiat dulu tentang hutangnya. Jadi kalau misalnya tidak berwasiat, tiba-tiba nanti ada orang datang kepada keluarga almarhum, si ini ada punya hutang loh. Nanti kaget yang keluarga ini, dulu tidak ada ayah ini cerita tentang hutangnya, kamu mengada-ada saja dan lain sebagainya. Akhirnya nanti dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Nah, itu yang pertama yang wajib berwasiat. Yang kedua yang wajib berwasiat adalah man kana alaihi wadi'atun bighairi ishad. Seseorang yang dititipi barang yang mana tidak ada seorang pun yang menyaksikan dia dititipi barang itu. Misalnya dia dititipi harta anak yatim. Anak yatim ini kebetulan keponakannya misalnya. Nah, kemudian anak yatim ini kan masih kecil. Kemudian oleh orang tuanya yang meninggal dunia, sebelum orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya tuh berwasiat kepada saudaranya ini hartaku tolong kamu jaga untuk nanti kalau anak saya sudah besar, tolong serahkan harta ini kepada anak saya gitu. Nah, jadi misalnya dia dititipkan gitu. Ketika orang tua si yatim ini meninggal dunia, maka harta itu dititipkan kepada saudaranya, dan saudaranya ini yang menjaga harta itu, dan ketika kalau misalnya si anak yatim ini sudah besar, nanti harta itu diberikan kepada si anak yatim sebagai pemilik sah dari harta orang tuanya. Nah, wadi'ah atau titipan yang bighairi ishad, yang tidak ada syahidnya tadi itu, yang tidak ada saksi itu, nah maka si orang tua ini, yang seseorang yang ini juga wajib berwasiat tentang masalah itu. Bapak Ibu jamaah pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi di dalam KHI itu, kompilasi hukum Islam, ada yang disebut dengan istilah wasiat wajibah. Apa itu wasiat wajibah? Wasiat wajibah itu adalah suatu pemberian yang wajib diberikan kepada keluarga yang terhalang menerima waris, dikarenakan ada ahli waris yang lain atau kepada orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan. Ini disebut dengan wasiat wajibah. Jadi wajib hukumnya memberikan wasiat kepada orang yang, kepada keluarga yang terhalang menerima waris, dikarenakan ada ahli waris yang lain atau kepada orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan. Contohnya, wasiat wajibah itu contohnya adalah wasiat yang diberikan kepada cucu yang berasal dari anak perempuan. Nah, jadi cucu itu kan ada dua. Ada cucu yang berasal dari anak laki-laki, ada cucu yang berasal dari anak perempuan. Nah, secara menurut ilmu faraid, cucu yang berasal dari anak perempuan itu tidak menerima harta waris dari kakeknya. Karena cucu yang berasal dari anak perempuan ini bagian dari zawil arham. Yang menerima harta waris dari kakeknya itu adalah cucu yang berasal dari anak laki-laki. Nah, lalu cucu yang berasal dari anak perempuan ini bagaimana supaya dia bisa menerima harta dari kakeknya? Maka melalui wasiat itu, atau bisa juga melalui hibah. Nah, kalau misalnya si kakek ini tidak berwasiat tentang hartanya ini kepada untuk cucu yang berasal dari anak perempuan, wah ini bisa terjadi konflik ini. Bisa terjadi konflik. Kenapa? Karena kan statusnya sama-sama cucu.
Statusnya sama-sama cucu. Sepupu sekali ini. Nah, apalagi kalau misalnya yang memelihara, yang menjaga, yang merawat si kakek ini adalah cucu yang berasal dari anak perempuan. Sementara cucu yang berasal dari anak laki-laki tinggalnya misalnya di luar daerah, tinggalnya di Irian Jaya sana misalnya. Nah, ketika si kakek meninggal dunia, tiba-tiba datang cucu yang berasal dari anak laki-laki ini yang dari Irian Jaya itu, mana harta waris kakek? Sementara cucu yang berasal dari anak perempuan ini secara hukum secara ilmu faraid dia tidak mendapatkan harta waris dari kakeknya. Karena dia bagian dari zawil arham. Zawil arham itu tidak menerima harta waris selama masih ada zawil furud. Nah, cucu yang berasal dari anak laki-laki ini bagian dari zawil furud. Dia terhalang, yang zawil arham itu terhalang oleh adanya zawil furud ini. Nah, maka supaya tidak terjadi konflik di antara mereka berdua, di antara dua cucu ini, maka disitulah berlaku yang namanya wasiat wajibah. Hal ini juga berlaku kepada anak angkat atau orang tua angkat gitu. Nah, jadi anak angkat dengan orang tua angkat ini kan tidak saling mewarisi gitu ya, karena tidak ada hubungan nasab di antara mereka, tidak ada hubungan pernikahan, hasil dari pernikahan di antara mereka berdua ini karena anak angkat atau anak yang diadopsi. Maka ini juga tidak ada saling mewarisi, anak angkat tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya, dan orang tua angkat tidak bisa mewarisi harta anak angkatnya. Maka untuk menjembatani ini supaya bisa dapat harta itu bisa melalui wasiat dan bisa juga melalui hibah. Nah, yang melalui wasiat ini yang disebut dengan wasiat wajibah. Berapa banyak maksimal wasiat yang diberikan itu? Maksimal adalah 1/3 dari jumlah harta yang ada gitu. Jadi maksimal 1/3. Nah, jadi ini wasiat wajibah dan ini harus supaya hendaklah sama-sama kita ketahui bersama tentang wasiat wajibah ini supaya nanti tidak ada kedepannya itu supaya tidak ada muncul konflik gitu di antara keluarga-keluarga antara dua cucu ini tadi itu, yang satu cucu dari anak laki-laki, yang satu cucu dari anak perempuan. Nah, ini hukum wasiat yang wajib menurut imam yang 4 tadi itu. Nah, kemudian ada juga hukum wasiat yang lain, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada juga yang haram. Insya Allah kajian ini akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Al-afwu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.